بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i Perumahan Latansa Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini jemaah sekalian, di hari Rabu di pekan ketiga bertepatan dengan tanggal 17 ya Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita di setiap hari Rabu pekan ketiga dan kelima jamaah sekalian, yaitu kita membahas hadis-hadis pilihan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang dibahas di kitab Al-Adabul Mufrad jamaah sekalian, yaitu di hadis yang ke-213 ya, di mana disebutkan sebuah bab ar-rajulu ra'in fi ahlihi, bahwasanya seseorang laki-laki itu adalah pemimpin pada keluarganya. Ya, laki-laki di sini maksudnya seorang suami, seorang ayah itu adalah pemimpin pada keluarganya. Ya, di situ ada istri, ada anak. Maka di sini yang memegang peran sebagai pemimpin adalah seorang suami, seorang ayah. Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat jemaah sekalian bersumber dari Abu Sulaiman ya Malik ibnul Huwairith radhiyallahu anhu ya, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kami masih berusia muda, masih muda-muda. Usia kami sebaya, mutaqaribun. Datang di sini yang dimaksud jamaah sekalian adalah datang dari tempat yang bisa jadi jauh jamaah sekalian, ingin untuk melazimi atau mulazamah atau ingin menimba ilmu ya rahmukallah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepertinya sahabat-sahabat tersebut ya tinggalnya tidak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka merasa perlu untuk datang khusus ya kepada beliau bersama beberapa sahabat yang lain.
Ya, jadi ketika itu kami masih muda-muda, usia kami sebaya. Fa aqamna indahu 20 lailah. Lalu kami pun tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Ya, 20 hari. Ya, kalau lafadznya itu 20 malam, 20 lailah, berarti 20 hari. Ya, tinggalnya di mana tidak disebutkan. Ya, apakah di Masjid Nabawi, di dalam masjid bersama Ashabus Suffah, ya tidak dijelaskan. Ya, yang jelas lafadznya kami tinggal bersama beliau 20 hari. Ya, lalu apa yang didapatkan dari hari-hari tersebut jamaah sekalian? Ya tentu adalah insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adab-adab dan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam masa yang luar biasa 20 hari tadi. Nah, setelah 20 hari, rupa-rupanya sahabat-sahabat tersebut masih belum ingin untuk balik, masih belum ingin apa? Untuk kembali, ya, kepada keluarganya, belum ingin apa? Untuk pulang, ya, meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rupa-rupanya mereka masih haus, ya, ilmu, masih haus bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhanna anna istahaina ahlina. Lah, sepertinya Nabi itu menyangka bahwasanya kami sudah merindukan keluarga kami. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerka dan beranggapan berfirasat, ya, sepertinya sahabat-sahabat tersebut sudah merindukan, ya, para keluarganya. Fasa'alana amman tarokana fi ahlina. Maka beliau pun bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Ya, lafadznya bagaimana tidak disebutkan, ya, tentu dalam bayangan kita, ya, beliau bertanya tentang keluarga mereka, tentang keadaannya. Fa akhbarnahu, lalu kami pun mengkhabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarga kami begini. Nah, tidak disebutkan redaksinya di sini. Wa kana rafiqan rahima, adalah Nabi itu salawatullah wa salamuhu alaih seorang yang sangat rafiqa, ya, lemah lembut, rahima, ya, punya sifat belas kasih. Maka beliau pun memberikan arahan, memberikan saran kepada kami, irji'u ila ahlikum, ya, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Ya, artinya sudah saatnya kalian balik kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum, ya, ajarilah mereka, wa muruhum, perintahkan mereka. Ya, maksudnya dari apa yang kalian dapati 20 hari ini berupa ilmu, berupa, ya, apa yang aku sampaikan kepada keluarga kalian. Wa shallu kama ra'aitumuni usolli, ya, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, kalau 20 hari sudah lihat aku sholat, sholatlah seperti itu. Fa idza hadarat as-shalah falyu'adzin lakum ahadukum, ya, kalau datang waktu sholat, ya, ketika kalian sudah balik ke daerah kalian, ya, kalau sudah tiba waktu sholat, maka hendaknya salah satu di antara kalian itu azan, ya, salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang mengimami kalian yang paling besar di antara kalian, ya, maksudnya yang paling banyak usianya di antara kalian. Ya, tidak harus yang tua, ya, pokoknya yang paling akbar, yang paling banyak usianya di antara kalian. Ya, tentu dengan memenuhi kriteria-kriteria yang lain. Sampai di situ, ya, riwayatnya jamaah sekalian. Dan hadis ini adalah hadis yang luar biasa, yang di situ terdapat sebuah faedah-faedah, ya, penting, ya, bagi kita jamaah sekalian kaum muslimin, terkhusus bagi generasi muda. Baik, kita perhatikan di sini beberapa keterangan, ya, penjelasan kita kutip dari kitab Syarah Al-Adabul Mufrad karya Syekh Al-Awayisyah. Beliau adalah salah satu murid, ya, dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, di halaman 246, ya, dari redaksi Arabiknya. Kata beliau jamaah sekalian, makna syababah, ya, di hadis tadi, syababah itu adalah jamak dari syab, ya, syabun.
Maknanya mutaqaribuna fissin ya. Jadi kami itu dekat usianya, sebaya. Ya, muda dan sebaya usianya. Baik. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, kami tinggal bersama beliau 20 hari, lalu beliau menyangka dan beranggapan kami sudah merindukan keluarga kami. Ya, di sini ada faedah, yaitu ma'rifatul imam war-ra'i wal murabbi hajatar ra'iyya wat talamid lahu. Ya. Seorang pemimpin, demikian pula seorang ar-ra'i, ya, yang punya apa istilahnya itu, yang pemimpin, ya, seorang amir, ya, seorang pejabat, seorang penguasa. Ya, demikian pula seorang murabbi. Ya, murabbi itu pendidik sama sekalian, pendidik, pengajar, pengasuh. Ya. Nah, itu perlu mengetahui keadaan yang di bawahnya. Ya, kalau pemimpin perlu mengetahui keadaan rakyatnya, kalau pendidik perlu mengetahui keadaan muridnya. Tidak mengabaikan, ya. Pemimpin perlu tahu keadaan apa? Rakyatnya, tidak menyepelekan, perlu tahu sama sekalian apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu perbaiki, apa yang ini, menerima masukan dan seterusnya. Demikian pula seorang murabbi perlu memperhatikan keadaan murid-muridnya sebisa mungkin. Ya, ini terambil dari lafaz tadi. Beliau memperhatikan kami, beliau menyangka kami itu sudah rindu keluarga kami. Berarti kan beliau apa? Peka ya terhadap para sahabat yang masih muda tadi. Beliau sudah merasa para sahabat tadi sudah rindu. Meskipun mereka nggak bilang ya. Kenapa nggak bilang sama? Ya mungkin karena saking kepingin terus ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah bersama beliau, ya sudah semangat ya, dan berat untuk meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sikap kepekaan beliau, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat menunjukkan ibrah ini, ya, pentingnya seorang pemimpin, seorang murabbi memperhatikan keadaan rakyat atau murid-muridnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lafaz atau kalimat beliau bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami kabari beliau. Ini menunjukkan jamaah sekalian, ibrahnya annal itmi'nan anil ahwalil ijtima'iyyah minar rifqi war rahmah. Ya, annal itmi'nan anil ahwalil ijtima'iyyah minar rifqi war rahmah. Ya, jadi seorang pemimpin, seorang penguasa jamaah sekalian, ketika mengetahui keadaannya, rakyatnya, keadaan mereka yang dipimpin olehnya, lalu mereka keadaannya baik, keadaannya tentram dan seterusnya, ini termasuk sikap kelemah lembutan dan kasih sayang pemimpin. Ya, jadi kepingin tahu ya keadaan rakyatnya, ya, bila perlu mendatangi ya rakyat tersebut, ya, seperti kisah kisah Khalifah Umar ya radhiyallahu anhu yang pernah keliling lalu menjumpai ada seorang ibu bersama anaknya yang menangis terus, ya, lalu di hadapan ibu itu ada sebuah periuk, ya, seakan-akan masak tapi ternyata nggak ada lauknya. Jadi ibu itu hanya menghibur anaknya, seakan-akan di tungku atau di periuk tadi ada yang dimasak padahal hanya air, karena nggak ada makanan. Ya, ini tahunya dari mana Khalifah Umar radhiyallahu anhu? Karena langsung terjun, ya, langsung perhatikan. Dari situ maka beliau pun iba dan keluar, kemudian mengambil makanan atau bahan yang bisa dimasak sampai kenyang jamaah sekalian. Ini menunjukkan perhatian rakyat atau pemimpin ya kepada rakyatnya. Ya, ini termasuk sikap ar-rifqu war rahmah, ya, sikap kelemah lembutan dan sikap rahmat atau kasih sayang, ya, seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jadi beliau tanya ya kepada para sahabat tadi, bagaimana keluarganya, bagaimana keadaan yang mereka tinggal. Nah,
Demikian pula ini bisa diambil ibrah jamaah sekalian, seorang alim pun bertanya kepada muridnya, ini juga baik. Ya, jadi tidak semata-mata tidak semata-mata mengajar, tidak semata-mata menyampaikan ilmu, tapi sangat baik ya tanya kabar. Ya, bisa ini dilakukan misalnya di luar momen ketika mengajar ya. Saat ini sedang santai, sedang bertemu dengan muridnya, tanya bagaimana keluarganya, bagaimana keadaannya ya. Nah, nanti dari situ ada hal yang didapatkan ya jamaah sekalian, yaitu seorang murid tadi atau murid-muridnya merasa diperhatikan ya oleh gurunya. Ada kedekatan antara guru dengan murid, termasuk juga pengasuh. Ini pengasuh juga penting ya, karena lebih dekat lagi ya hari bersama mereka yang diberikan amanah kepada pengasuh tersebut ya, atau seorang musyrif ya. Ya, jadi perlu ada kedekatan di situ, perlu tahu, tidak mengabaikan ya. Wa alla yusghiluhumul ilm an ba'dil musyarakatil ijtimaiyah ya, dan jangan sampai ya seorang alim tersibukkan hanya dengan ilmu semata dari keikutsertaannya bersama masyarakat. Ya, jadi betul ya beliaunya di dalam ilmu ya sangat ini, tapi tidak menghalangi untuk ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya positif ya dengan masyarakat. Ya, mungkin menyapa, mungkin ada obrolan ringan, mungkin ada dari situ ada komunikasi, ada kedekatan jemaah sekalian, sehingga untuk kemudiannya menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah itu lebih mudah. Karena ada interaksi, ada komunikasi, kan gitu ya. Jadi ada kedekatan ya. Mungkin mereka jadi nggak sungkan bertanya ya, karena terbiasa ini, biasa berbincang, terbiasa ini. Ya, jadi kita tidak harus ya meniru perbuatan ya manusia, tapi ya ketika ada sapaan, ada tanya khobar, tanya apa, ini mereka merasa diperhatikan. Ya, jadi mengambil hati itu penting ya jamaah sekalian. Dalam strategi berdakwah, salah satu kuncinya itu mengambil hati manusia. Ya, mengambil hati ya. Bagaimana orang tersebut tersentuh hatinya. Kan Nabi, Rasul ya, para dai, para ulama itu kan seperti ibaratnya seperti dokter ya. Dokter yang ingin pasiennya itu sembuh gitu ya. Jadi supaya pasien tersebut merasa tenang, merasa ini jadi harus baik gitu ya, pelayanannya, penyampaiannya, menenangkannya, kan gitu ya. Ya, tujuannya bukan apa-apa, tujuannya supaya umat tadi menerima dengan baik gitu ya, menerima dengan istilahnya itu dari hati, jamaah sekalian. Ya, karena sebagian orang itu nomor satu yang dilihat itu bukan ilmu ya, kadang-kadang ya adab dan akhlak ya diperhatikan ya. Ya, keumuman orang ya jamaah sekalian. Ya, jadi ini bisa kita terapkan terutama mereka yang belum tersentuh ya, belum tersentuh tentang pengajian ya, tentang talabul ilmi ya, keumuman ya. Jadi ini bisa kita kedepankan ya adab dan akhlak untuk kemudiannya masuk ya kepada ilmu ya, kepada hal-hal yang sifatnya Quran dan Sunnah dengan cara yang sederhana. Ya, sederhana. Kalau keumuman masyarakat itu mungkin terlalu berat apa-apa malah nggak bisa ya, jadi dengan sederhana ya, dalam penyampaiannya. Ya, jadi ini yang kita perhatikan ya dari metode-metode Quran dan Sunnah ya dalam hal ini. Ya, jadi metode berdakwah pun juga bermacam-macam ya. Ada kalanya bil hikmah, ada kalanya bil mau'izatil hasanah, ya kan gitu ya. Ada kalanya bil jidal, ya billati hiya ahsan. Nah, lanjutannya idzil ilmu yad'u ilal amal ya, karena ilmu itu menyeru kepada amal. Ilmu itu menyeru kepada amal ya. Jadi tidak semata-mata ilmu, tapi juga perlu ada amal jemaah sekalian. Iya. Misalnya Nabi SAW dulu bagaimana bersama-sama para sahabat ya ketika menggali parit ya, sebelum terjadinya perang Khandaq ya, perang parit itu kan.
Nabi SAW tidak hanya menyuruh sahabat, tapi beliau juga terjun untuk menggali parit. Nah, ini luar biasa ya. Jadi umat melihat ternyata beliau tidak hanya memerintahkan, tapi juga ikut serta. Ini baik sekali ya sama sekalian. Ya misalnya kalau sekarang di masyarakat itu umpama ada hal-hal yang baik ya, tidak bertentangan dengan agama, dan di situ ada kontribusi positif yang bisa kita lakukan baik ya. Umpama ada misalnya ada kerja bakti misalnya ya, bersih-bersih atau itu kan bisa sama sekalian ya, tidak menghalangi kita untuk ikut, dan itu juga menjadikan kita dekat dengan mereka. Mereka juga nggak sungkan dengan kita. Nah, ini bisa masuk di situ. Atau hal-hal yang sifatnya mungkin ya rapat RT RW yang kita diundang ya, itu nggak apa-apa kan sama sekalian. Di situ ada urun rembuk ya, saran masukan akan pulih. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya di situ kita bisa berkontribusi positif ya, tidak ada halangan. Contoh lain misalnya dalam bertetangga ya, sama sekalian tetangga ya, siapapun tetangga kita tanpa memandang agama maupun sifatnya, ketika dia butuh uluran tangan kita, bantuan kita masuk di situ, maka ini insya Allah ya bernilai pahala ya, menguatkan interaksi kita dengan masyarakat ya. Nah, baik, lanjutannya. Nabi SAW menyatakan, irji'u ila ahlikum, ya kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Ya, jadi setelah belajar ya, menimba ilmu kepada beliau 20 hari, maka beliau pun memerintahkan pulang. Ini ibrahnya adalah mas'uliyah tarbiyatil ahl, pertanggungjawaban pendidikan keluarga dan pengajaran kepada mereka dan perintah kepada keluarga. Ini bisa kita terapkan ya, dari apa yang kita ketahui ya, dari pengajian, dari majelis taklim, dari ilmu yang kita pelajari jamaah sekalian. Meskipun barangkali saya dan jamaah sekalian ya belum mengetahui semua ya, tapi dari yang kita ketahui kita sampaikan. Nah, itu yang diinginkan. Jadi 20 hari tersebut ya sudah banyak yang diketahui, itu yang disampaikan kepada keluarga. Ya, jadi beliau tidak menuntut ya harus semakin lama tinggal bersama beliau, tidak, 20 hari tadi disampaikan. Ya, yang penting penyampaian itu di atas di atas ilmu kan gitu ya. Jadi sampaikan apa yang kita ketahui ya. Sama sekalian misalnya mengikuti pengajian di masjid ini atau masjid lain ya, dari Ustadz Fulan ya, kemudian dapat faedah. Nah, di situ sampaikan kepada keluarga. Ini sifatnya bukan kesunahan tapi kewajiban ya pada keluarga, karena tanggung jawab ya seorang kepala rumah tangga tidak hanya memberikan nafkah tapi juga pendidikan, pengajaran ya. Nanti penyampainya bagaimana, menyesuaikan sama sekalian, menyesuaikan ya, pokoknya sampaikan dengan sederhana, dengan gamblang gitu ya, dengan mudah diterima gitu ya. Ya misalnya tentang akidah ya, tentang iman ya, tentang sholat, tentang toharoh ya, tidak mesti harus rinci dengan dalil-dalil ya, tidak harus seperti itu, pokoknya gampang ya, gampang penyampaiannya ya. Misalnya dalam hal akidah ya, kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam Allah Subhanahu wa taala. Itu kan termasuk penanaman nilai tauhid jemaah sekalian. Ya, kepada Allah lah kita mesti menyembah, tidak boleh kepada yang lain. Ini termasuk penanaman tauhid al-uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna ya, sifat-sifat yang mulia. Ya kan mudah ya diterima. Ini berarti tauhid asma wa sifat. Ya, cara membersihkan diri setelah buang air kecil, ya, cara wudu, ya, cara sholat, ya, ini kan penyampaian dengan mudah. Ya, misalnya bisa melihat ke buku tuntunan toharo dan sholat ya. Insya Allah saya ingat Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh Utsaimin rahimahullah itu dengan gamblang ya.
Ya, 1, demikian 2, demikian 3, demikian 4. Ya, jadi tahapan-tahapannya secara mudah ya untuk mereka yang ingin mengetahui. Atau kitab yang lain ya, yang intinya bagaimana bisa diterima dengan mudah, yang penting di atas ilmu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya. Coba dari para santri ada yang bisa menyebutkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu Ya, ahsanta, Masya Allah. Ya, jadi artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, di situ yang kita perhatikan lafadz qu anfusakum ya, jagalah diri kalian. Berarti diri kita sebagai orang tua ya, kita solehkan dulu sama sekalian. Kita jadikan sebagai pribadi yang iman, yang taat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya wa ahlikum ya, jadi jagalah keluarga kalian. Jadi yang pertama anfusakum, diri kita, lalu yang berikutnya ahlikum, keluarga kalian. Baik. Berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum wa allimuhum ya, ajarilah mereka. Adibuhum ya, ajarkanlah adab ya kepada mereka, wa'allimuhum, dan ajarkanlah kepada mereka ilmu. Ya, maksudnya kepada istri dan anak ya. Ajarilah adab dan ilmu. Ya, ini tidak boleh diabaikan. Ini tanggung jawab orang tua. Ya, jadi ya iman, akidah, toharo, sholat, kemudian adab-adab umum ya, adab-adab misalnya adab berbicara, adab salam, adab makan dan minum, adab memberi, menerima, adab misalnya sebelum tidur ya, adab ya berpakaian ya, kemudian akhlak ya, diajarkan ya kepada anak-anak supaya mereka tahu ya tentang mana yang baik, mana yang tidak, bagaimana adab yang mulia yang ditentukan dalam agama ya. Harapannya keluarga kita sama sekalian, mereka berada di atas akidah yang benar, di atas iman yang kuat, kemudian di atas tauhid yang murni, dan juga di atas ibadah kepada Allah, memiliki adab dan akhlak yang mulia. Ya, baik. Kemudian lanjutannya, fa idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum ya. Jadi apabila telah hadir salat, maksudnya telah datang waktu sholat, hendaknya adzan salah seorang di antara kalian. Lalu hendaknya yang menjadi imam yang paling besar di antara kalian. Ya, di sini ada faedah ya, al-hathu 'alal adzan wal jamaah ya. Jadi motivasi untuk adzan dan sholat berjamaah. Ya. Dan fadilahnya banyak ya. Jadi sholat jamaah itu sama sekalian, itu insya Allah bisa mendapatkan pahala sebanyak 25 atau 27 derajat ya, melebihi sholat sendiri ya. Jadi fadilahnya luar biasa. Wa taqdimul akbar fil imamah ya, jadi didahulukannya seorang imam ya yang lebih banyak usianya kalau mereka sama dalam hal-hal yang lain ya, sama-sama bacaan Qur'annya bagus, sama-sama pemahaman tentang sunnah, pemahaman tentang sholatnya sama-sama baiknya, sama-sama keislamannya, hijrahnya, maka yang dilihat adalah sisi usianya mas sekalian. Tapi kalau yang lebih muda, yang lebih baik ya bacaannya, lebih ini ya, lebih muda, tidak apa-apa. Tapi kalau sama semua, dipilih yang lebih banyak usianya. Nah,
Ya, jadi disebutkan para sahabat tersebut yang mengaji ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 hari, mereka itu hijrahnya bareng, masuk Islamnya bareng ya. Wa sahibu Rasulullah ya, mereka juga bersahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melazimi ya, sehingga kita kenal istilah mulazamah ya. Mulazamah ya berarti melazimi ya seorang syekh ya untuk lebih banyak menimba ilmu dari beliau. Ya, selama di sini 20 hari sama sekalian. Ya, 20 hari. Luar biasa ya. Ya, sekarang barangkali setahun ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini 20 hari ya. Ya, 20 hari sudah apa? Pulang, balik ya. Sekarang. Ya, sayang sekali di sini tidak disebutkan ya rinciannya dia. Hari pertama apa, hari kedua apa, tidak disebutkan ya. Coba disebutkan rinciannya, barangkali kita lebih banyak faedah ya mungkin ya. Umpama sahabat tadi merinci ya, kami mendapatkan dari 20 hari begini. Nah, di sini tidak disebutkan. Tapi yang jelas 20 hari itu bayangan kita adalah banyak ya ilmu yang mereka dapatkan, hadis-hadis yang beliau sampaikan yang didengar oleh para sahabat-sahabat tersebut ya. Ya. Ini tentu beda dengan sahabat-sahabat yang sehari-hari bersama beliau ya. Kalau sehari-hari bersama beliau berarti tidak butuh waktu khusus seperti itu. Ini kan temporal ya, dari jauh bayangan kita seperti itu lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jaraknya jauh ya, sekalian berhari-hari selesai baru pulang. Sebetulnya mereka masih ingin lanjut ya, cuman diarahkan untuk balik. Ya, khawatirnya keluarganya menunggu. Ya kan tadi beliau tanya ya keluarganya dan sebagainya. Ya, nah, ya, ya. Jadi disebutkan di sini sama sekalian. Wa khusal imamu bil akbar ya, jadi yang dikhususkan untuk lebih banyak usianya itu imam. Adapun adzan tidak perlu hal tersebut ya, la yahtaju ila kabiri ilmin wa innama a'zamu maqsudihi al-i'lam ya, karena tujuan adzan yang terpenting itu apa? Al-i'lam ya, pemberitahuan ya akan masuknya waktu sholat ya, kemudian isma ya, memperdengarkan ya bahwasanya waktu sholat telah tiba ya, waktu waktu masuk sholat telah tiba ya. Berbeda halnya dengan imam ya. Kalau muadzin itu sifatnya pemberitahuan, adzan waktu sholat ya telah masuk. Tapi kalau imam punya tanggung jawab lebih karena ngimami jamaah ya. Di situ ada ada penunaian sholatnya, bagaimana kebagusan sholatnya yang berpengaruh ya terhadap baik dan buruknya sholat jamaah. Jadi kalau lupa bagaimana, kalau sujud tilawah bagaimana, sujud sahwi bagaimana, kalau umpama batal bagaimana, ini beda dengan muadzin ya. Jadi di sini dilebihkan yang punya usia lebih ya, kalau memang sama dari semua sisi yang lebih banyak usianya dikedepankan. Baik. Yang terakhir perintah ya untuk al-iqtida ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat ya, sebagaimana sabda beliau wasallu kama raaitumuni usolli, dan salatlah sebagaimana kalian memperhatikan aku salat. Ya, kita tidak melihat beliau bagaimana jemaah sekalian. Ya, kita mempelajari ya, riwayat-riwayat yang datang. Kalau sahabat kan melihat langsung ya bagaimana beliau salat. Nah, kita tidak semasa dengan beliau. Berarti kita mempelajari riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya. Ya, bagaimana takbirnya sampai salamnya. Ya, dan para ulama yang menulis dalam hal ini sama sekalian, di antara kitab yang sangat indah ya dalam hal ini salah satunya adalah kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taroha, yaitu judulnya. Jadi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Itu judul kitabnya, karya Syekh Muhammad
Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi dijelaskan mulai takbir sampai salam, baca itu seakan-akan kita melihat langsung ya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kitab ya, di samping kitab-kitab para ulama yang lainnya. Ya, tentu kita tidak belajar sendiri ya, kita juga perlu guru ya, perlu ada yang menyampaikan ya tentang fikih sholat, tentang kan dalam ibadah sholat itu ada ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya ya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya kan gitu ya. Ya, maka di sini sangat baik ya mempelajari hal tersebut, dan ini termasuk hal yang wajib dipelajari. Ya, karena sesuatu yang sifatnya prinsip ya, termasuk rukun Islam yang 5 ya. Jadi rukun Islam yang kedua iqamatus shalah, mendirikan salat. Ya, dan salat ini gandengannya dengan dengan toharo ya. Jadi karena itu para ulama toharo baru salat. Ya, jadi bagaimana membersihkan diri ya dari najis, dari hadas kecil, hadas besar, lalu bagaimana kaifiah wudu kan gitu ya. Lalu habis itu kaifiat salat. Ya. Nah ini sama sekalian setelah kita faham, mempelajari, mempraktekkan, ya masih ada tugasnya, yaitu memperhatikan bagaimana keluarga kita sholatnya. Nah, masih ada PR-nya, masih ada tugasnya. Karena baku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, karena bisa jadi sholat kita sudah insya Allah ya sudah benar, anak kita belum tentu, kita perhatikan. Yang perhatikan itu kan berarti harus terus membimbing, terus melihat, mengajarkan. Ya mungkin ada yang kurang pas ya disampaikan, mungkin ada yang kurang tepat gerakannya dibenarkan gitu ya. Jadi terus diajarkan sampai dia benar-benar bisa sholat dengan baik. Ya, kapan diperintahkan? Usia 7 tahun. Ya, muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin ya. Jadi perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun ya. Kalau mau sebelumnya alhamdulillah, tapi kalau belum usia 7 diperintahkan ya, diperintahkan ya diajarkan ya, berarti ya diajarkan walaupun belum balik ya, supaya terbiasa ya. Jadi usia 7 usia mumayyiz ya, usia tamyiz, usia 7 tahun, usia bisa membedakan ya, 7 tahun. Jadi usia diajarkan tentang sholat, diperintahkan. Kalau penanaman akidah, iman, tauhid mulai kecil, mulai lebih kurang dari itu ya sampai sekarang. Ya, jadi dulu para sahabiyah ya itu mengajarkan ya kepada anaknya, ucapkan ya la ilaha, ucapkan syahadat, ucapkan la ilaha illallah, lebih ya. Jadi di bawah 7 sudah diajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang iman ya, sudah diajarkan prinsip-prinsip tersebut sebelum usia 7. Tapi untuk sholat usia 7 mulai diperintahkan. Nah, insyaallah demikian semua sekalian pembahasan kita ya di hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan yang memberikan kemanfaatan dan kebaikan ya bagi kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan ya taufik ya dan petunjuknya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada waktu berapa menit ya, coba kita buka. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak kita tambahlah, kita sambung lagi hadisnya. Baik, kita sambung satu hadis lagi. Diberikan judul di sini bab yang baru ya. Bab man suni'a ilaihi ma'ruf falyukafi'hu. Bab orang yang diperbuat baik kepadanya sebuah kebajikan, maka hendaknya dia membalasinya. Ya, maksudnya itu kalau ada orang berbuat baik kepada kita, berbuat ihsan apapun bentuknya, hendaknya kita membalasi orang tersebut karena dia sudah berbuat baik. Ya minimalnya dengan ucapan jazakallahu khairan ya, ucapan kebaikan, ucapan doa karena kebaikan dia kepada kita. Kalau kita bisa membalasi ya balasi. Kalau nggak bisa berikan ucapan yang berisi doa.
Di sini bersumber ya dari seorang sahabat yaitu Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi." Barang siapa yang diperbuat kepadanya kebagusan, kebajikan, ma'ruf, falyajzihi, maka hendaknya dia membalasinya. Fa illam yajid ma yajzihi, kalau dia enggak mendapati apa yang untuk membalasinya, falyuthni alaihi, hendaknya dia memujinya. Fa innahu idza athna alaihi, karena kalau dia memujinya, faqad syakarahu, berarti dia sudah berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu, kalau dia menyembunyikannya, enggak ngakui, faqad kafarahu, berarti dia telah ingkar kepadanya, enggak pandai berterima kasih. Wa man tahalla bima lam yu'ta, dan barang siapa yang menghiasi dirinya dengan apa yang tidak diberikan, faka'annama labisa thawbai zur, maka seakan-akan dia menggunakan dua baju kepalsuan. Orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu kebohongan, ya jemaah sekalian, seakan-akan miliknya, seakan-akan ini, padahal bukan. Dia menghiasi diri dengan itu, ya, maka seakan-akan dia menggunakan dua pakaian apa? Palsu. Kita lihat caranya ya jemaah sekalian. Yang pertama, man suni'a ilaihi ma'ruf falyajzihi, ya, jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balasilah jemaah sekalian, fakafi'uhu, ya, dalam riwayat yang lain. Kemudian makna kalau kita enggak mendapati apa yang bisa kita balasi, hendaknya kita memuji kepadanya, maksudnya yad'u lahu, mendoakannya. Kemudian apa? Mengingatnya kebaikannya. Alhamdulillah saya dulu dibantu oleh fulan, alhamdulillah ada orang yang berbuat baik. Itu mengingat ya, bukan untuk apa-apa, tujuannya sekedar apa? Mengingat kebajikannya, ya, mendoakannya. Nah, sebagus-bagus pujian yaitu ucapan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, kalau banyak jazakumullahu khairan, semoga Allah membalasimu atau kalian dengan kebajikan. Ada riwayat yang lain, man suni'a ilahi ma'ruf, barang siapa yang diperbuat baik kepadanya, lalu dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik tadi, jazakallahu khairan, faqad ablagha fitana, maka dia telah sungguh, ya, telah memuji. Ablagha itu berdalam-dalaman, ya, maksudnya telah dia sampaikan, ya, pujian yang semestinya dengan ucapan jazakallahu khairan. Wa fi hadza tsana ada ma aujaballah, ya, dalam pujian tersebut berarti dia telah menunaikan apa yang Allah wajibkan berupa apa? Syukrin sani'il ma'ruf, ya, berbuat syukur terhadap orang yang berbuat kebaikan, ya. Syukur di sini masih berterima kasih atas kebaikannya, ya. Wa fihi tazkiyatu nafsin wa fihi tazkiyatu nafsi man fu'ila lahu dzaliya, dan juga pembersihan jiwa orang yang diperlakukannya kebaikan kepada dirinya. Kita cukupkan dulu ya jemaah sekalian sampai di kalimat ini. Intinya pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, paling tidaknya mengucapkan doa, ya, kepadanya jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah lanjutannya di pertemuan mendatang biiznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.